insyaallah pada kesempatan kali ini kisah-kisah di antara orang-orang terbaik daripada umat ini. Mereka adalah generasi emas daripada umat ini, yakni sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bacakan kisah seorang sahabat yang mulia, menceritakan tentang bagaimana mempertahankan akidah yang sahihah. Wal qissatu la yamallu zamanu fi tardidiha. Kisah yang mana zaman demi zaman, masa demi masa, tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Wala yasba'ul adanu min sikhri nasyidiha. Kisah yang dimana telinga-telinga kaum muslimin tidak pernah letih untuk mendengarnya. Dialah kisah sahabat yang mulia Khabbab ibnu al-Arad. Khabbab ibnu al-Arad, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Khabbab ibnu al-Arad adalah merupakan budak milik di antara wanita yang ada di Mekah. Namanya adalah Ummu Anmar al-Khuzaiyah. Jadi Khabbab ini ya milik salah satu seorang wanita yang ada di Arab. Dia adalah seorang budak. Dan kita akan kisahkan ya awal muasal kenapa dia dimiliki oleh Ummu Anmar dan bagaimana nanti kisah ya apa-apa yang perlakuan yang diberikan kepada Khabbab ketika dia masuk Islam. Bahwasanya ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ummu Anmar membeli Khabbab di salah satu pasar perdagangan budak yang ada di Mekah. Namanya adalah pasar Nakhasin. Pasar Nakhasin adalah pasar khusus untuk memperdagangkan budak. Mulailah Ummu Anmar ini memilah dan memilih mana di antara budak-budak yang cocok untuk dirinya. Ya. Maka pandangannya tertuju kepada seorang anak yang masih belum balik, yang masih bocah, yang terlihat di kedua kelopak matanya tanda-tanda kecerdasan, yang terlihat dari wajahnya tanda-tanda kesikohan dan keamanan. Maka dia memilih Khabbab, membayarnya dengan harga yang sudah disepakati oleh penjualnya. Subhanallah. Wa fi ma huwa fi ba'di tariqi iltafat Ummu Anmar ila sabi wa qalat. Ketika Ummu Anmar ini membawa Khabbab ke rumahnya, di tengah perjalanan dia menoleh kepada Khabbab dan berkata kepadanya, "Mas muka ya gulam, siapa namamu wahai nak?" Qala Khabbab. Maka dia mengatakan Khabbab. "Wa masmu abik, siapa nama bapakmu?" Qala al-Arad. Khabbab ibnu al-Arad. "Wa min aina ant?" Dari mana asalmu? "Min Najd." Subhanallah. Khabbab ikhwah budak dari bangsa Arab, bukan dari sebagaimana Bilal. Dia bangsa Arab. Berkata Ummu Anmar, "Idan anta Arabi." Kalau begitu kamu seorang Arab? "Na'am." "Wa min Bani Tamim." Dari Bani Tamim. Maka berkata pemiliknya Ummu Anmar, "Wa ma alladhi awsalaka ila aidin nakhasina fi Makkah." Bagaimana kamu sampai menjadi budak yang diperjualbelikan di pasar Nakhasin di Mekah? Kamu adalah orang Arab dari Bani Tamim. Maka dia mulai menceritakan tentang asal muasal kenapa dia menjadi budak. Agharat ala hayyina qabilat min qabail Arab. Suatu ketika salah satu kabilah di antara kabilah-kabilah Arab menyerang kampung kami. Dan ini kebiasaan jahiliyah sebelum Islam datang. Peperangan antara kabilah itu sudah biasa. Subhanallah. Jadi salah satu kabilah dari kabilah Arab menyerang kabilah ya daripada Khabbab ibn Arad. Fastaqatil an'am wasabatin nisa wa akhadatil darariyah wa kuntu fi man ukhida minal gilman. Maka mereka merampas harta-harta, merampas binatang-binatang ternak kami dan juga wanita-wanita kami dan juga anak-anaknya, dan aku termasuk daripada anak-anak yang dirampas. Dan jadilah aku sebagaimana yang engkau lihat diperjualbelikan dari satu tangan ke tangan yang lainnya sampai aku menjadi milikmu. Subhanallah ya. Naam. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dafa'at Ummu Anmar gulamaha ila qain min kuyuni Makkah. Maka setelah
Khabbab ini ya berpindah tangan ke Ummu Anmar. Ummu Anmar meletakkan Khabbab di salah satu pandai besi yang ada di Mekah. Ya, tujuannya adalah untuk belajar kepada kain ataupun pandai besi tersebut. Ya. Walam mastadda sa'idu Khabbab wasaratu uduhu istajarat lahu Ummu Anmar dukanan. Maka Khabbab ini belajar ya menjadi seorang pandai besi. Subhanallah. Mulai dari usia yang belum balik sampai dia menjadi pemuda. Ya, sampai dia menjadi orang yang mahir dalam membuat pedang. Ketika dilihat budaknya ini, Khabbab ini sudah mahir membuat pedang, sudah layak untuk ya membuat sendiri, bengkel sendiri. Maka Ummu Anmar menyewa satu ataupun membeli satu toko, ya satu toko. Yang mana Ummu Anmar ingin Khabbab ya membuat usaha sendiri, yang tentunya hasilnya diberikan kepada majikannya. Jadilah Khabbab ikhwah yang dimuliakan oleh Ta'ala salah satu pandai besi yang ada di Mekah karena kejujurannya dan karena kelihayannya, karena kemungkinannya untuk membuat pedang. Jadilah nama Khabbab ini menjadi orang terkenal, pandai besi yang mahir di Mekah. Mulailah namanya menjadi terkenal, menjadi masyhur. Subhanallah. Kemudian ikhwati yang dimuliakan oleh Ta'ala, Khabbab tentunya bekerja sesuai dengan amanah. Ya, sudah ada tanda-tanda keamanahan semenjak dia bocah, semenjak dia masih kecil. Sudah terlihat di wajahnya amanah. Jadilah dia seorang pandai besi yang amanah. Semua orang menyukainya, ya. Dan ketika pekerjaan usai, ya diceritakan di sini, wa kana idza ma faragha min amalihi wa khala ila nafsi. Ketika dia selesai dari pekerjaannya, ketika tidak ada kerja, tidak ada pesanan, ya, dia sering merenung, ma yufakkiru fi hadzal mujtama, mencermati bagaimana keadaan masyarakat Arab, masyarakat yang ada di Mekah, al-jahili, masyarakat yang mereka ya dengan adat-adat jahiliyah. Subhanallah. Alladzi ghariqa fil fasadi min akhmasil qadamaihi ila kimmati ra'sihi. Yang mana kejahilan yang menimpa, yang melanda orang-orang Arab yang di Mekah itu mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut mereka. Kejahilan, ya, bagaimana perzinaan sudah menjadi kebiasaan, khamr itu menjadi kebiasaan, dan tidak hanya itu, ya, kejahilian yang sangat dahsyat yang menimpa mereka. Mereka jadikan patung-patung, batu-batu yang mereka pahat, kayu-kayu mereka buat Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Khabbab sudah ya mulai merenung. Subhanallah, hati bersihnya mulai melihat ketidakberesan terhadap apa-apa yang terjadi di Mekah. Wa yahuluhu marona ala hayatil arabi min jahalatin jahla. Dan bagaimana dia melihat bagaimana kejahilian orang-orang Arab, wadolalatin amya, dan kesesatan yang membutakan mereka. Kana huwa nafsu ahadas duhayaha, dan dia khawatir dia akan menjadi ya korban, dia akan ikut apa yang dilakukan oleh bangsa Arab waktu itu. Wa kana yaqul, maka Khabbab mengatakan sebelum dia masuk Islam, la budda li hadzal lail min akhar. Ya, mestinya kegelapan ini, kegelapan malam ini yang melanda masyarakat Arab jahiliyah harusnya akan berakhir. Kapan akan berakhir kejahilian ini? Ya, wa kana yatamanna an tamtadda bihil hayatul yara bi ainaihi masra'ad dhulami wa maulidan nuri. Dan dia berangan-angan, dia ingin ya Allah Ta'ala berikan waktu yang panjang agar dia bisa melihat dengan mata kepalanya bagaimana padamnya kejahilian ini dan bagaimana akan muncul cahaya daripada cahaya ya kebenaran. Subhanallah, ya. Lam yatulin tidaru Khabbab kasiron. Jadi Khabbab tidak menunggu waktu lama, ya. Faqad tarama ilaihi anna khaitan min nuri qad ta'allaqa min fami fatan min fityani Bani Hashim. Subhanallah. Jadi Khabbab tidak menunggu waktu lama, keinginannya tercapai. Dia mendengar ya adanya benang-benang cahaya yang keluar dari lisan seorang pemuda keturunan Bani Hashim, Yud'a Muhammad ibn Abdullah, yang disebut Muhammad ibn Abdullah. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah mendengar tentang adanya seorang pemuda
yang mengajak kepada Tuhan yang satu, meninggalkan segala Tuhan-Tuhan yang banyak. Inilah yang dimaksud benang-benang cahaya oleh Khabbab ibn al-Arat. Subhanallah. Famada ilaihi, dan dia tidak mau menyia-nyiakan waktu, segera dia mendatangi orang tersebut. Wa sami'a minhu fabahara la'la'uhu, dan dia mendengar dan melihat dengan mata kepalanya bagaimana kilatan-kilatan cahaya yang keluar dari lisan Rasulnya berupa Quran. Wa ghamara sanahu fabasata yadahu ilaihi, dan tidak menunggu waktu yang lama. Khabbab ikhwan minallah taala ketika mendengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah berupa Quran, dia kemudian membentangkan tangannya. Wa syahida alla ilaha illallah, dan dia bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Dan tidak hanya itu, di antara kelebihan Khabbab ibn al-Arat yang ini hendaknya diingat oleh kaum muslimin sampai yaumil qiyamah. Fakana sadisa sittatin aslamu ala dhahril ardi. Dia adalah orang ke-6 yang masuk Islam, yang tidak ada waktu itu orang masuk Islam kecuali 6 orang ini. Dia adalah orang ke-6 di muka bumi ini yang memeluk Islam. Subhanallah, ya. Dan di antara keunikan Khabbab yang sudah masyhur di kalangan bangsa Arab, ikhwan fillah taala, seorang pandai besi yang amanah, ya. Dia tidak menyembunyikan keislamannya. Lam yaktum Khabbab islamahu an ahadin. Dia tidak menyembunyikan keislamannya. Dia terang-terangan. Fama labisa an balagha khabaruhu Ummu Anmar. Tentunya ini keislaman dia, yang dia terang-terangan masuk Islam, tidak sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Tentunya didengar oleh daripada tuannya. Didengar tuannya Ummu Anmar ketika mendengar budaknya ini masuk Islam, maka marahlah Ummu Anmar, ikhwan fillah taala. Ya, marahlah Ummu Anmar dan juga saudaranya bernama Siba ibn Abdul Uzza. Nanti kita akan bacakan bagaimana kejadian yang di luar daripada akal sehat. Ya, apa yang dilakukan oleh Ummu Anmar kepada budaknya Khabbab ibn al-Arat. Subhanallah. Ikhwatin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar Khabbab budaknya ini masuk Islam, maka segera dia Ummu Anmar dan saudaranya Siba, ya, dan juga pemuda-pemuda dari Bani Khuza'ah, dari suku mereka, mendatangi Khabbab. Waktu itu Khabbab sedang bekerja, ya, bekerja membuat pedang karena dia adalah pandai besi, ya. Maka berkata Siba, saudara dari Ummu Anmar, telah datang kabar kepada kami bahwasanya engkau telah kufur dari agama nenek moyangmu. Subhanallah, ya. Telah datang kabar bahwasanya engkau wahai Khabbab telah kufur daripada agama nenek moyangmu. Maka berkata Khabbab, ma sobatu. Soba yakni orang, ya, yang keluar daripada agama nenek moyangnya. Berkata Khabbab, ma sobatu, aku tidak keluar dari agama nenek moyangku, ya. Wa inna ma amantu billahi wahdahu la syarika, akan tapi aku beriman kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Menunjukkan dia mulai dari awal sudah tidak beriman dengan agama nenek moyang orang-orang Arab. Dia katakan, aku tidak kufur dengan agama nenek moyangku, ya. Agama nenek moyangku tidak seperti agama kalian, maksudnya. Tapi aku beriman kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Subhanallah, ya. Wa nabattu asnamakum, dan aku tidak melihat berhala-berhala kalian, ya. Aku tidak peduli dengan berhala-berhala kalian. Akan tapi aku bersaksi bahwasanya Muhammad, ya, dari Bani Hasim itu adalah utusan Allah, ya. Setelah mendengar hal ini, ikhwan fillah taala, menjadi murkalah, ya, Ummu Anmar dan juga saudaranya Siba dan juga pemuda dari Bani Khuza'ah. Maka mulailah, ya, Khabbab mengalami, ya, penyiksaan-penyiksaan. Mereka memberikan bogem-bogem mereka kepada Khabbab dan juga tendangan-tendangan maut mereka kepada Khabbab. Dan tidak hanya itu, alat-alat yang ada di bengkel Khabbab, ya, berupa palu-palu, besi-besi dilemparkan kepada Khabbab sampai berkucuran darahnya. Subhanallah, ya, sampai dia terjatuh dan bercucuran darah daripada darah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an. Subhanallah. Ikhwatin menekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sara fi Makkah khabaru ma jara baina Khabbab wa sayyidatihi sarayanan nar fil Hasimi. Kabar peristiwa ini, peristiwa antara Khabbab dengan majikannya, ya, begitu cepatnya menyebar di Arab, di Mekah maksudnya, bagikan api yang melahap daripada kayu bakar. Subhanallah, cepat berita tersebut memviral, ya, walaupun gak ada handphone, cepat viralnya waktu itu.
Subhanallah, ya. Karena Khabbab orang yang terkenal, pandai besi yang terkenal. Dan kejadian ini, kejadian bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya menyebar, dan bagaimana beraninya Khabbab mengiklankan keislamannya secara terang-terangan. Dan ini memotivasi, ya, sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat-sahabatnya pun termotivasi, ya, terhadap apa yang dilakukan, keberanian Khabbab untuk mengiklankan keislaman secara terang-terangan. Subhanallah. Maka daripada itu, ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, Ummu Anmar menjadi galau, ya, ketika Khabbab berani melakukan ini, berani menentang majikannya untuk menyelamatkan agamanya. Maka ini tentu akan memberikan efek kepada kaum muslimin yang lainnya. Ternyata benar, di antara kaum muslimin yang lainnya, mereka, ya, berani mengiklankan keislamannya tanpa sembunyi-sembunyi. Dan melihat hal ini, berkumpullah para pembesar-pembesar Quraisy. Ijtama'a sadatu Quraisy indal Ka'bah. Mereka berkumpul di sisi Ka'bah, ya. Dan pemimpin mereka yakni Abu Sufyan dan juga Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal bin Hisham, ya. Mereka sedang berbincang-bincang tentang, ya, Nabi kita Muhammad SAW, apa yang didakwahkannya, dan juga tentang Khabbab ibnul Arat, ya. Kalau ini dibiarkan, maka akan menjadi besar kekuatan Muhammad di Mekah. Maka ini tidak boleh. Maka mereka seluruhnya bermusyawarah dan menghasilkan suatu keputusan, ya, menghasilkan suatu keputusan. Keputusan mereka adalah untuk menyiksa budak-budak kalangan yang lemah, yang mereka tidak memiliki, ya, dekengan di belakangnya, yang mereka tidak memiliki suku kaum di belakangnya yang akan membela mereka. Adapun di antara sahabat-sahabat yang memiliki, ya, suku yang membantu mereka, yakni Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar, ya, ketika mereka mengiklankan keislamannya, ada di belakang mereka itu sukunya akan melindunginya. Akan tapi dari kalangan budak ikhwah, dari kalangan orang-orang rendah, Bilal ibnu Rabah, Khabbab ibnu Arat yang tidak memiliki siapa-siapa, mereka lah yang akan disiksa. Subhanallah, mereka mendapatkan siksaan yang mereka alami tidak sehari dua hari, ya, dengan waktu yang lama. Subhanallah, ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka di antara siksaan yang dialami oleh Khabbab, ya, yang ini akan selalu diingat sampai akhir zaman, bagaimana pengorbanan mereka, ya, untuk menjaga agama mereka, untuk, ya, mempertaruhkan akidah yang sahihah ini. Subhanallah. Wa qad waqa'a ala Siba ibnu Abdul Uzza wa qaumi ibu ta'dibu Khabbab. Maka Siba ibn Abdul Uzza ini, yakni saudara daripada Ummu Anmar, pemilik Khabbab ini, dan juga beberapa pemuda-pemuda dari sukunya Bani Khuza'ah, ya, mereka membawa Khabbab di tengah padang pasir ketika matahari sudah di tengah siang yang begitu panasnya. Dan sungguh gurun pasir, padang pasir di Arab, ya, ketika siang hari bagaikan tungku-tungku api. Ditarik Khabbab di tengah padang pasir, dilepas bajunya, kemudian dipakaikan baju besi. Subhanallah, ya, dipakaikan baju besi, ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sampailah kelelahan Khabbab. Ketika mereka melihat Khabbab sudah mulai lelah, ya, setengah akan pingsan, dia berkata kepada Khabbab, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Mereka ingin Khabbab mencaci maki Nabi kita Muhammad SAW, ya, bagaimana pendapat tentang Muhammad? Maka berkata Khabbab, Abdullahi wa rasuluh, dia adalah Abdullah dan juga Rasulnya. Ja'ana bidinil huda, dia datang kepada kami untuk membawa agama petunjuk, agama yang benar. Liyukhrijana minad dhulumati ilan nur. Dan Muhammad ini, ya, datang untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju cahaya. Subhanallah, ya. Ketika mendengar hal ini, semakin marahnya mereka, ya. Akhirnya mereka membawa, yakni batu-batu yang dibakar, ikhwah, ditempelkan ke punggung daripada Khabbab. Subhanallah, sampai keluar dari punggung beliau yang mulia, sahabat yang mulia, ya, cairan, yakni minyak. Subhanallah, ya, subhanallah. Naam. Walam takun Anmar aqalla qaswa. Ini adalah sibak penyiksaannya kepada Khabbab, dan tuannya lebih ngeri lagi. Tidak kalah Ummu Anmar, ya, ketika melihat pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi Khabbab di tokonya, di bengkelnya, ya, ini membuat, ya, murkalnya Ummu Anmar. Subhanallah. Wa akhadhat taji'u ila Khabbab. Maka Ummu Anmar datang kepada Khabbab, ikhwah,
Ya. Kemudian dia melihat, dia bawakan besi yang sedang dipanaskan. Ya. Diambil besi tersebut, dia tempelkan di kepala Khabbab sampai berasap. Yang ini menyebabkan Khabbab jatuh pingsan. Semua inilah ya apa-apa yang didapatkan oleh Khabbab ibnu Irid dari majikannya. Subhanallah, pingsanlah Khabbab ikhwan fillah ta'ala disebabkan besi yang sedang menganga ditempelkan ke kepala Khabbab, maka jatuh pingsan dia. Walamma adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk hijrah bersama sahabat-sahabatnya, ya, maka Khabbab memenuhi panggilan Rasulullah untuk hijrah. Akan tapi dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala atas kedoliman yang dilakukan oleh Ummu Anmar, majikannya tersebut. Ya, ghairu annahu lam yubarih Makkah illa ba'da an istajaballahu du'aahu ala Ummu Anmar. Dan Khabbab ibnu Arad tidaklah meninggalkan Mekah kecuali Allah Ta'ala ijabah, Allah Ta'ala kabulkan doanya, doa yang terdolimi, doanya kepada Ummu Anmar. Subhanallah, faqad usibat bisudain lam yusma bimisli alamihi qattu. Ummu Anmar mengalami suatu penyakit kepala, ya, yang membuat dia mengalami sakit yang begitu dahsyatnya. Fakana ta'wi min siddatil wajah kama ta'wi al-kilab. Sehingga karena rasa sakit yang begitu ya parahnya ini, ya, akhirnya Ummu Anmar ini ya berteriak-teriak, melolong bagikan lolongan anjing. Subhanallah, ya, karena Allah Ta'ala timpakan penyakit di kepalanya. Wa qama abna'uha yastadibun laha fi kulli makan. Dan anak-anaknya Ummu Anmar ini sudah berusaha ke tabib-tabib, ke dokter-dokter, ya, untuk menyembuhkan ibunya ini. Akan tapi dokter-dokter, seluruh dokter yang ada di Mekah, ya, memberikan info kepada anaknya bahwasanya ibunya ini akan sembuh dengan satu jalan, tidak ada cara lain, yaitu dengan kai, dengan pengobatan besi dipanaskan ditempel ke kepalanya. Ini yang bisa meredakan daripada sakit ibunya. Subhanallah, obat ini satu-satunya. Faja'ala takwi ra'saha bil hadidil al mahmi. Maka sesuai saran daripada dokter, dibawalah ibu ini, ya, ke tukang besi, ya. Fatalqa min auja'il kai ma yunsiha alamas suda. Maka ditempelkan besi kepada kepala Ummu Anmar ini, sebagaimana dia lakukan kepada Khabbab. Ini balasan yang Allah Ta'ala timpakan dia di dunia. Kemudian ikhwatin fillah ta'ala, setelah Khabbab pindah hijrah ke Madinah, ya, dzaka Khabbab bin Mukanfi al-Ansari fil Madinah. Tentunya dia disambut oleh orang-orang Ansar dengan sambutan yang hangat, dan kabar tentang Khabbab dan apa-apa yang dialaminya sudah menyebar di kalangan kaum muslimin, ya. Dan di Madinah Khabbab merasakan bagaimana indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh peperangan bersama Rasulullah dia ikuti. Perang Badar, perang Uhud, dan di perang Uhud dia melihat dengan mata kepalanya bagaimana orang yang dulu menyiksanya, ini Siba, saudara daripada Ummu Anmar, tersungkur di tangan, ya, singa Allah Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Khabbab ikhwan fillah ta'ala berumur panjang, ya. Khabbab menjumpai kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib, ya. Dan di zaman Umar sangat memuliakan sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka dari kalangan budak, yang mereka mengalami penganiayaan, penyiksaan oleh orang kafir-kafir Quraisy. Di antaranya ini Bilal dan juga Khabbab. Dan Umar sangat menghormati mereka. Berkata Umar kepada Khabbab ketika dalam satu majelis, ketika Umar berkumpul dengan mereka, ya, berkata Umar, wahai Khabbab, sungguh, ya, tidak ada yang bisa, ya, menyaingi kedudukanmu kecuali Bilal. Jadi engkau dan Bilal, ya, sama dalam hal kehormatan di sini. Kemudian pernah Umar bin Khattab meminta kepada Khabbab untuk menceritakan apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepadanya, ya. Maka Khabbab enggan untuk menjawabnya, malu untuk menjawabnya. Subhanallah. Maka Umar terus membujuknya agar menceritakan apa-apa yang pernah dialami, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepadanya.
Maka Khabbab membuka baju ya yang ada di punggungnya, selendang yang menutupi punggungnya. Dibukalah. Ketika melihat punggung daripada Khabbab, menjadilah Umar. Ya, takut Umar, kenapa seperti ini? Subhanallah. Maka Khabbab ceritakan, dulu mereka orang-orang kafir Quraisy pernah ya, mereka membakar kayu bakar sampai terlihat menganga-nganya kayu bakar tersebut. Kemudian mereka menyeretku. Ya, akhirnya punggungku ditaruh di atas daripada kayu bakar tersebut. Sampai ya, dia berjatuhan daging-daging yang ada di punggungku. Subhanallah, ikhwan ta'ala. Ya, inilah apa yang dilakukan oleh kafir kepada Khabbab, yang membuat sampai Umar begitu takutnya, begitu histerisnya, ya, melihat luka-luka yang ada di punggung daripada Khabbab ibnu al-Arat. Subhanallah. Di akhir hidupnya ikhwan ta'ala, Allah Ta'ala berikan Khabbab ya harta yang banyak. Subhanallah, ya, ketika kaum muslimin ya berhasil untuk menaklukkan negeri-negeri Ajam, ketika harta kaum muslimin menjadi banyak, tentunya Khabbab ya memiliki harta tersebut. Dan di antara ketawaduan Khabbab ikhwan ta'ala, ketika dia memiliki harta yang banyak, dia tidak lupa masa lalunya. Ya, di rumah beliau dia siapkan tempat-tempat dinar dan dirham, uang dinar dan dirham. Yang ini diberikan, yang ini tidak ada yang tahu kecuali orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan rumahnya terbuka bagi mereka-mereka yang butuh uang, silakan masuk. Ya, keluar masuk orang-orang yang butuh, dan mereka tahu tempat-tempat penyimpanan daripada harta Khabbab. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian haddasa jama'atun min ashabi qalu, ketika menjelang wafatnya Khabbab ikhwah, ya, dakhalna ala Khabbab fi maradi mautihi. Para sahabat menceritakan tentang Khabbab. Ketika Khabbab dalam kondisi sakaratul maut, kami menjenguknya. Dan dia mengatakan, inna fi hadzal makan samanina alfa dirham. Sungguh di rumah ini ada 80.000 dirham. Ya, wallahi ma sadattu 'alaiha ribatan qattu. Demi Allah, aku tidak pernah mengunci daripada ataupun mensegel uang tersebut. Wala mana'tu minha sa'ilan qattu, dan aku tidak pernah melarang orang-orang yang ingin mengambilnya, orang-orang yang butuh daripada harta tersebut. Qalu lahu, kemudian dia menangis. Qalu lahu ma yubkika. Maka para sahabat bertanya kepada Khabbab, kenapa Anda menangis wahai Khabbab? Engkau adalah sahabat Rasulullah, engkau mengikuti perang Badar, perang Uhud, dan peperangan bersama Rasulullah. Ya, faqala abki li'anna ashabi madaw wa lam yanalu min ujurihim fi hadhihi dunya syai'a. Aku menangis, aku mengingat sahabat-sahabatku yang lalu, ya, sahabat-sahabatku yang telah mendahuluiku, yang mereka dari kalangan budak-budak yang mendapatkan penyiksaan-penyiksaan di awal-awal daripada Islam. Mereka tidak merasakan dunia yang Allah Ta'ala berikan, ya. Dan sekarang aku, Allah Ta'ala bentangkan dunia. Aku takut apa-apa yang sudah kami lakukan untuk Islam, aku takut Allah Ta'ala bayar cash di dunia dan tidak ada bagianku nanti di akhirat. Ini yang membuat menangis Khabbab ibnu al-Arat. Walamma lahiqa Khabbab bijiwari rabbih, ketika Khabbab ikhwah yang Allah Ta'ala telah meninggal, telah wafat, ya, berkata Ali bin Abi Thalib, rahimallahu Khabbaban. Jadi Khabbab meninggal di era di khilafah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Berkata Ali bin Abi Thalib, rahimallahu Khabbaban, semoga Allah Ta'ala merahmati Khabbab. Falaqad aslama raghiban, dia masuk Islam karena murni keinginannya. Wa hajara ta'ian, dia berhijrah karena patuh kepada Rasulullah. Wa asa mujahidan, dan dia hidup sebagai seorang mujahid. Ya, pertarungannya untuk membela akidah, dia korbankan jiwa, raganya, darahnya, dan seluruh jasadnya demi Islam. Yang menjadi pertanyaan kita daripada kisah yang singkat ini, kisah seorang sahabat mulia Khabbab ibn al-Arat, ya, apa yang sudah kita berikan untuk Islam. Mereka sahabat-sahabat dahulu, begitu susahnya mereka kerahkan semua yang ada pada diri mereka, harta mereka, jiwa mereka, dan juga darah mereka untuk Islam. Maka hendaknya kita ikhwan karena Ta'ala, pelajaran berharga yang kita ambil daripada, ya, kisah ini. Sungguh Allah Ta'ala muliakan kita dengan Islam. Allah Ta'ala janjikan surga untuk kita, ya, bagi kaum muslimin, dan juga Rasulullah SAW janjikan kita surga.
kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang patuh kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak patuh kepadaku, mereka termasuk orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Maka di antara salah satu sumbangsi kita untuk Islam, hendaknya kita selalu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mendakwakan sunnah Rasulullah, dan mendakwakan agama yang mulia ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.